Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tahu, perkenalkan nama saya Fitriani Rahman, biasa dipanggil Fitri. Saya mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam di salah satu perguruan tinggi di Majene, Sulawesi Barat, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi, di mana saya akan menganalisis salah satu study club di kampus saya terkait bagaimana proses komunikasi kelompok dan organisasi di dalamnya. Untuk lebih lanjut, tonton videonya sampai habis. Komunikasi kelompok dan organisasi merupakan dua alternatif dalam mencari dan mendapatkan sebuah informasi. Namun terdapat perbedaan antar keduanya. Apa itu? Komunikasi kelompok adalah interaksi yang dilakukan antara beberapa orang yang memiliki kesamaan baik di hobi, kebiasaan, dan lain-lainnya, sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang saling menguntungkan. Sedangkan komunikasi organisasi adalah interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang yang terikat dengan aturan di dalamnya. Target analisis kali ini adalah study club yang saya masuki, yakni Forum Dakwah Islam KPI Stain Majene. Fordays sendiri merupakan study club dari komunikasi dan penyiaran Islam, di mana kegiatan di dalamnya terdapat kajian-kajian dakwah Islamiyah. Selanjutnya, struktur organisasi Fordays Stain Majene tahun 2024-2025. Dalam organisasi Fordays terdapat struktur organisasi seperti di gambar, di mana pola garis yang digunakan adalah garis satu komando dan garis koordinasi. Jadi, dalam struktur ini terdapat dua perpaduan garis, yakni komando dan koordinasi, di mana garis komando tersendiri itu dilambangkan dengan garis yang lurus atau tegak namun tidak putus-putus, sedangkan garis koordinasi adalah garis yang melambangkan pola yang berputus-putus. Adapun struktur organisasinya mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi lainnya. Yang pertama, garis yang pertama menunjukkan bahwa dari wakil ketua ke ketua umum itu menggunakan garis satu komando. Artinya adalah jika ada informasi dari wakil ketua umum bisa langsung disampaikan kepada ketua umumnya. Yang kedua, dari sekretaris dan bendahara menggunakan garis koordinasi ke wakil ketua umum. Nah, maksudnya di sini adalah jadi posisi bendahara dengan sekretaris itu sama rata, sehingga informasi yang disampaikan ketika ingin menyampaikan sebuah informasi kepada seketua harus melalui wakil ketua dulu untuk mengkoordinasi informasi tersebut. Kemudian tugas dari wakil ketua umum sendiri menyampaikan informasi tersebut ke ketuanya langsung. Kemudian yang ketiga, dari semua divisi yang ada menggunakan garis satu komando ke bendahara. Kemudian dari setiap anggota divisi menggunakan garis koordinasi pada masing-masing ketua koordinasi divisinya. Dari gambaran struktur kelompok Fordays ini sudah sangat jelas terkait dengan komunikasi yang dilakukan sangatlah terstruktur. Masuk pada kajian konflik dalam kelompok dan organisasi. Setiap kelompok atau organisasi akan muncul di dalamnya sebuah masalah, baik masalah komunikasinya atau masalah yang terjadi ketika menyampaikan informasi yang tidak valid. Begitupun dengan kelompok Fordays ini. Komunikasi antar divisi seringkali terjadi perbedaan pendapat, sehingga membuat anggota yang lain merasa tidak ada hak untuk mengeluarkan pendapatnya dengan alasan takut, canggung, atau bahkan tidak didengarkan.
Jika hal ini terus-terusan terjadi, maka kerjasama dalam kelompok tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, iklim komunikasi sangat diperlukan. Adapun dimensi iklim komunikasi organisasi menurut Letwin dan Stringers pada tahun 1968. Yang pertama ada rasa tanggung jawab, di mana setiap anggota harus memiliki rasa tanggung jawab atas wewenang yang diembannya demi perkembangan organisasi atau kelompoknya, terutama sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan. Dalam hal ini, seorang pemimpin memberikan tugas dan wewenang kepada anggota yang dinilai mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan minatnya masing-masing, dengan harapan terjadi kerjasama yang baik antar anggota. Yang ketiga, ada ganjaran atau reward. Hal seperti ini perlu dilakukan sehingga membuat anggota lebih bersemangat lagi untuk melakukan tugasnya. Entah setelah melakukan kegiatan diberikan hadiah sebagai bentuk motivasi terhadap yang lain untuk lebih bisa bekerja sama lagi. Yang keempat ada rasa persaudaraan, di mana setiap anggota menganggap anggota lain sebagai saudara, sehingga jika terjadi konflik di antara anggota, maka akan diselesaikan dengan memandang persaudaraan itu yakni secara baik-baik. Poin yang terakhir yakni kelima, semangat tim. Nah, di mana kerjasama antara tim divisi sangat diperlukan dalam setiap kelompok dan organisasi, sehingga mampu tercipta lingkungan yang damai dan kerjasama yang maksimal. Jadi, dapat disimpulkan, Study Club for Days ini melakukan komunikasi secara terstruktur. Jadi, jika ada kejanggalan antara anggota, maka akan berkoordinasi langsung ke ketua koordinasi masing-masing divisinya. Kemudian disampaikan kepada wakil ketua. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.